Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ain Taraweh. Saya dari kelas A Pendidikan Geografi. Baik, langsung saja pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mereview kembali terkait mata kuliah KRL atau Konservasi, Reklamasi dan Lahan. Guna untuk memenuhi pengulangan UTS atau ujian tengah semester. Baik, langsung saja pada intinya. Bahwasanya konservasi lahan adalah proses melindungi lahan alami dan mengembalikan lahan yang telah dikembangkan kekayaan alaminya. Adapun reklamasi yaitu merupakan upaya untuk meningkatkan sumber daya lahan alami dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, adapun metode konservasi lahan yang dimana terdiri dari 3 metode, yaitu yang pertama metode kimia, di mana metode kimia ini menggunakan persiapan kimia dalam bentuk senyawa-senyawa dalam sejumlah relatif. Yang kedua yaitu metode mekanik. Nah, di mana metode ini yang diberikan pada tanah untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu metode vegetatif, yang dimana metode ini juga masih menggunakan tanaman akan tetapi itu sudah mengurangi kadar air. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait erosi dan sedimentasi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa erosi ini dia merupakan sebuah pengikisan tanah. Nah, sedangkan sedimentasi itu dia merupakan sebuah pengendapan tanah. Adapun proses terjadinya erosi. Nah, proses terjadinya erosi ini dia merupakan 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan detachment atau sebuah pelepasan, dan yang kedua yaitu ada transfer atau pengangkutan, dan yang ketiga yaitu ada sedimentasi atau sebuah bahan endapan. Nah, maksud dari 3 tahapan yang telah saya sampaikan tadi bahwasanya yang pertama itu metode detachment atau pelepasan, yang dimana metode ini merupakan material tanah atau material permukaan tanah, baik itu yang diakibatkan oleh angin atau sebuah percikan air. Nah, selanjutnya transfer pengangkutan, yang dimana metode ini merupakan material hasil percikan, dan yang terakhir yaitu sedimentasi atau bahan endapan. Nah, hasil dari bahan endapan ini dia merupakan hasil dari erosi kemudian mengalami proses endapan di suatu tempat. Lalu setelah proses terjadinya erosi, maka adapun tipe-tipe erosi atau macam-macam erosi. Nah, tipe-tipe erosi ini dia ada 7, akan tetapi saya akan menjelaskannya atau menyebutkannya hanya 3 tipe erosi, yang dimana yang pertama yaitu ada erosi percikan. Erosi percikan ini merupakan percikan air hujan yang akan jatuh ke tanah. Selanjutnya yang kedua yaitu atau tipe erosi yang kedua yaitu erosi sungai. Nah, erosi sungai ini merupakan pengangkutan partikel tanah melalui aliran air di permukaan tanah yang terkonsentrasi di luar alur tertentu. Nah, lalu tipe erosi yang ketiga yaitu tipe erosi lembar, merupakan erosi pada lapisan permukaan tanah yang tipis sehingga kombinasi air hujan dan limpasan. Itulah materi terkait erosi dan sedimentasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait konsep lahan kritis, di mana lahan kritis ini merupakan suatu proses yang menyebabkan produktivitas lahan yang menjadi rendah, sehingga proses tersebut meliputi berbagai bentuk tingkat kerusakan tanah, pengaruh manusia terhadap sumber daya lahan. Itulah materi terkait konsep lahan kritis yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yaitu materi terakhir yang dimana terkait tanah longsor. Nah, saya akan menjelaskan apa itu tanah longsor, bagaimana proses terjadinya tanah longsor, dan apa faktor-faktor tanah longsor. Nah, langsung saja yang pertama saya akan menjelaskan terkait tanah longsor, yang dimana tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran bergerak ke bawah atau keluar lereng.
Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bagaimana proses terjadinya tanah longsor. Nah, proses terjadinya tanah longsor ini di mana air yang akan meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor dari penyebab tanah longsor, yaitu ada hujan, lereng terjal, tanah yang kurang padat dan tebal, dan ada getaran. Nah, itu merupakan faktor-faktor penyebab dari tanah longsor tersebut. Baik, itulah hasil dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.